Selamat selamat malam teman-teman. Kali ini aku mau share tentang bagaimana cara report keuangan sekolah ataupun yayasan di tempat Anda bekerja, ataupun Anda sebagai pengelola ataupun pengurus, ataupun Anda sebagai owner atau pemilik daripada sekolah ataupun yayasan tersebut. Nah, supaya untuk lebih mempermudah caranya, Anda mengecek report keuangan sekolah baik dari mulai costing dan serta mulai input ataupun dana yang masuk ke kas sekolah. Untuk lebih mudahnya, kita tanpa harus selalu melihat ataupun mengintip daripada data-data ataupun database sekolah. Anda cukup saja tinggal mengecek dari bot Telegram. Nah, ini cukup dengan 4 langkah cara membuat bot Telegram, integrasi antara, ini saya kasih judul aja ya, integrasi file spreadsheet dengan bot Telegram. Nah, pertama Anda harus membuat tentunya bot Telegramnya. Jika Anda belum membuat bot Telegramnya, Anda tinggal daftar dulu Telegramnya. Anda bisa lihat ataupun bisa lihat di internet bagaimana cara membuat Telegram, membuat akun Telegram. Sudah itu Anda tinggal membuat bot Telegramnya dengan join ke Japri ke bot fathernya itu. Nah, ketika Anda sudah create, jika Anda memang kesulitan cara membuat bot Telegramnya, Anda bisa cari juga di YouTube ataupun di internet bagaimana cara membuat bot Telegram. Nah, jika Anda sudah membuat bot Telegramnya, dipastikan Anda pertama itu buat bot Telegram, yang keduanya Anda harus memegang ataupun men-save kata kunci daripada token API Telegram, karena itu yang akan mengintegrasikan antara file spreadsheet dengan bot Telegram. Selanjutnya Anda harus membuat file spreadsheet yang akan diintegrasikan dengan bot Telegram. Data-datanya seperti gimana, layoutnya seperti gimana, inputnya seperti gimana, format dan formnya seperti gimana, itu Anda terserah, kebutuhan tergantung daripada kebutuhan daripada sekolah. Nah, selanjutnya adalah Anda tinggal konfigurasi dengan source code-nya itu, bagaimana Anda membuat coding-coding ataupun komen-komen yang akan seolah-olah sebagai alat pemanggil daripada untuk database. Nah, jadi dengan komen tersebut Anda bisa melihat ataupun show datanya itu dengan komen tersebut. Contohnya, andaikan report tunai kelas bulan Januari, contoh seperti itu. Itu macam-macam lah, terserah Anda, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kan aku sudah membuat namanya itu report, botnya itu, bot Telegramnya itu adalah report keuangan yayasan. Nah, dalam satu yayasan ini, di sini sebagai contohnya ada 2 sekolah, yaitu pertama SMK dan SMP. Nah, di dalam satu naungan yayasan ini ada 2 sekolah, 2 institusi. Nah, bagaimana Anda bisa melihat report keuangan dan costing daripada setiap lembaga, baik itu daripada sekolah SMP maupun SMK-nya, ataupun Anda pengen melihat daripada all costing dan all dana masuk dari dua sekolah tersebut. Anda bisa membuatnya sesuai dengan kebutuhan Anda dengan coding-coding dan source code serta dan komen-komen tertentu. Nah, oke, kita coba simulasikan. Tinggal kita betul token ini saya sudah buat, sudah ada, dan tinggal membuat filenya. Nah, file ini harus sesuai dengan apa namanya, harus sesuai dengan formasinya ini, harus lebih sederhana, harus lebih menyesuaikan daripada coding daripada source code menggunakan Cygas, ya, ini Google App Script. Nah, di sini Anda tinggal cari aja di sini script.google.com. Anda tinggal create, nanti kodenya ntar saya buat di sini. Nah, selanjutnya jika sudah membuat file, Anda tinggal di publish ataupun di set untuk source code-nya. Nah, di sini andaikan contohnya baik dari nomor, nama siswa, iuran, nominal iuran, bulan, macam-macam lah. Kebetulan saya sudah membuat formnya seperti ini.
Di sini ada nomor, nama, kelas, nominal, tanggal, periode, bulan ya. Terus importernya siapa, bendahara yang memasukkan daripada data tersebut. Terus di sini ada nominal per kelas, total maksudnya secara per kelas, by bulan, kelas 1, kelas 2, kita perbesar saja. Di sini ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah daripada keseluruhan daripada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini bulan periode yang terbayarkan. Di sini tunainya ada berapa orang yang tertunaikan ataupun yang bayar, anggap iuran bulanan ya di bulan Januari. Nah, terketahuan di sini. Selanjutnya nanti Anda bisa menambahkan berapa ini total tunai berapa dan yang belum tunai berapa, nanti tergantung Anda tinggal membuat daripada form tersebut sesuai dengan kebutuhan. Di sini tunai kelas nih, kelas 1 berapa orang, kelas 2 berapa orang, dan kelas 3 berapa orang. Di sini akan muncul daripada data-datanya. Nah, di sini juga ada nominal yang dibayarkan. Contohnya kalau seandainya bayarannya itu sebulannya 1 juta, maka kalau seandainya setiap anggap 1 juta itu 1 tahun. Nah, siswa ini dia ada yang mengasuh 50, 100, 50, 200, dan kelipatan 50 seperti itu. Nanti berapa orang yang di atas 50.000, di atas 100, di atas 150, dan sebagainya. Seperti itu. Nanti akan ketahuan dengan komen-komen tersebut dan ada penjumlahannya. Ini formasinya untuk satu sekolah. Saya membuat satu sekolah, di sini periodenya di sini 1 sampai 11 ini untuk periode bulan Januari, tergantung sesuai banyaknya siswa yang Anda yang tergantung daripada siswa yang ada di sekolah Anda. Nah, saya membuat ini simulasinya cuma 10 ya. Jadi tergantung, ntar tinggal ditambahkan aja. Sampai 9, sorry, sampai 9. Nah, di sini sebagai call ada blood warna yang ini ya. Itu sebagai indikasi daripada apa namanya, tunai bulannya itu. Anggap di sini bulan Februari ya, Februari berapa? Februari sampai ke sini. Nah, jadi terketahuan di sini juga nih udah ada sampel satu. Di sini Anda tinggal membuat formula-formulanya, banyak di Google. Bagaimana cara, mungkin Anda juga sudah apa namanya lebih paham daripada tentang untuk formula di Google, sama saja sih dengan di Excel. Di sini saya menggunakan formula-formula yang sederhana, baik dari sum if, terus konta, kontif, macam-macam lah seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan untuk satu sekolah pada dasarnya sama, saya membuat layoutnya dengan yang SMP. Nah, sama pada dasarnya. Yang selanjutnya sebentar. Nah, pada dasarnya sama ya. Kita cek dulu ya. Ini untuk nomor 11. Kita cek. Ya, ini udah sama sih. Formulasinya aku copy paste aja sih kemarin. Ya, nah ini aku copy paste formulanya sama sih pada dasarnya, dibuat sama. Selanjutnya di sini ada penjumlahan secara penjumlahan daripada dua sekolah tersebut, baik dari nominal apa namanya, nominal pembayaran totalnya segini, kelas dari mulai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu baik aku menggunakan istilahnya 1, 2, 3. Itu terserah Anda bisa menggunakan kelas 10, 11, 12. Nah, sini ada jumlahnya, bulan sama sih dengan yang tadi. Hanya saja ini untuk penjumlahannya saja, untuk penjumlahannya saja. Nah, ketika Anda sudah membuat nama bot Telegram tadi dan sudah ada tokennya, Anda tinggal membuat integrasinya itu ya di Google Gas, di Gas ya. Google Script, Google Script, Google App Script maksudnya. Nah, sini kita kasih nama aja, contohnya kan report keuangan sekolah 2020. Nah,
Selanjutnya Anda tinggal membuat daripada ini, saya kasih informasi saja ya, bahwa apa namanya, di sini tuh ada di scriptnya ini, yang ini adalah untuk token daripada bot Telegram. Token Telegram sebetulnya Anda bisa melihat di channel saya tentang bagaimana cara membuat bot spreadsheet, integrasi antara spreadsheet dengan bot Telegram. Di channel YouTube saya sudah banyak. Nama channelnya yang ini. Anda bisa melihat ataupun apa namanya, melihat dari awal. Networkku IT, ini nama channelnya. Ini nama channelnya ini. Anda bisa melihat dari awal cara membuat apa namanya, membuat bot Telegram. Sebetulnya kalau yang sekarang saya create sekarang ini karena sudah jalan ke beberapa kali, jadi tidak dari awal lagi. Anda bisa mulai dari part 1, part 2, dan selanjutnya di sini ada menu-menu untuk kebutuhan daripada baik sekolah maupun bisnis Anda. Nah, di sini ada saya pembuatan aplikasi PPDB online gratis menggunakan Google Form dan Google Bot Spreadsheet yang integrasinya dengan bot Telegram. Di sini ada database sekolah. Kalau misalnya Anda, jadi dengan data tersebut Anda bisa melihat view daripada data-data profil peserta didik. Selanjutnya ini bisa menghitung jarak. Bagaimana cara Anda menghitung jarak tentang kaitan dengan ini? Kalau misalnya ada bisnis Anda semacam untuk toko-toko tertentu lah seperti itu, Anda bisa cek juga, karena dengan menghitung map ini bisa diintegrasikan dengan pembuatan PPDB online, karena ini menggunakan zonasi ya, seperti itu. Selanjutnya ini ada database kecamatan dan database desa. Sebetulnya Anda bisa lihat dan saksikan di sana. Nah, oke, kembali kita ke pembuatan report keuangan. Nah, di sini ada apa namanya? Di sini ada token, di sini ada ini untuk web URL-nya, nanti kita integrasikan. Untuk integrasinya itu yang ini untuk web URL-nya. Selanjutnya ini SSID. SSID ini adalah nama file spreadsheet. Nanti ada key-nya dan bisa di copy paste di sini. Kebetulan ini saya udah bikin yang ini nih, spreadsheet-nya, filenya ini dari sebelum sesudah garis miring dan sebelum garis miring. Ini nama daripada kode daripada file saya yang ini. Nah, selanjutnya Anda tinggal copy paste sepertinya kebetulan saya udah bikin. Jadi saya tinggal copy paste saja ke sini. Oke. Nah, berhubung ininya harus diganti. Sudah itu kita save dan kita publish. Nah, ketika publish ini adalah ketika mendapatkan key URL-nya, maka itu yang akan dimasukkan ke database script-nya antara integrasi file spreadsheet yang tadi dengan bot Telegram. Kita buat saja sekarang. Nah, ini kita copy dan masukkan ke sini. Selanjutnya kita save dan kita set dari awal, delete webhook karena sudah ada perubahan harus diupdate. Selanjutnya set webhook dan yang terakhir adalah publish ulang. Selalu pilih new ya kalau selalu ada perubahan. Nah, kita tinggal cek sekarang. Kebetulan nama bot ini tadi kan ini nih, report keuangan yayasan underscore bot. Nah, Anda bisa cek di sini. Nah, kita bisa cek, kebetulan komen-komennya sudah saya siapkan yang tadi ya.
Nah, kita ketika untuk admin ataupun keuangannya ataupun kepala sekolah ataupun serta TU bisa cek di RAF ini sini. Maka datanya akan muncul. Nah, seperti ini. Ini format pelajaran dengan buat yayasan percobaan. Nah, sini akan pelajarannya nama siswa di sini. Ini komennya nama SMP karena ini untuk sekolah SMP ya. Namanya siapa? Kalau untuk SMK namanya siapa? Tapi diawali dengan nama dan sekolahnya. Terus periode SMP, periode SMK. Ini ada kelas SMP, kelas SMK. Terus di sini ada tahun SMP dan tahun SMK. Nah, di sini total kelas. Ini total kelas ini adalah untuk melihat daripada kelas sekolah SMP dan sekolah SMK. Selanjutnya ini total tunai. Total tunai ini adalah untuk sama nominal ataupun total tunai yang dari sekolah SMP dan SMA. Nah, di sini ada komennya SMP lebih dari 50 dan bulan tahun. Maksudnya di sini untuk mengecek sekolah SMP yang bayar lebih dari 50.000 untuk periode bulan Januari. Nah, selanjutnya seperti itu dan ini dikit sampai 1 juta. Nah, oke kita cek, maka kita input dulu datanya. Kalau saya datanya sudah ada, maka di sini ada saya NEM 1, NEM 2 dan NEM 3. Kasih nama siswa aja ya. Andaikan NEM 3. Ini kelasnya kelas 3. Kelasnya kelas 3, bayarnya akan 120.000. Ininya tanggal 10 andaikan. Ini periode bulan Januari 2020, input terbendaharanya siapa? Andaikan Ahmad, lalu Februari. Nah, sini NEM 4 lah. Nah, sini 65 kelas 1 bayarnya 250.000 tanggal 12 ini Februari 2020, inputernya naikkan Ahmad. Ini untuk kelas SMK. Nah, kita SMP andaikan NEM 10 ya, anggap bayarnya itu 60.000. Sini ini anggap bayarnya andaikan ini NEM 11 kelas 3 bayarnya 85.000 tanggal 18 ini periode Januari 2020, inputernya Ahmad. Di sini untuk bulan NEM 22 kelas 2 bayarnya 95.000 tanggal 21, andaikan ini periode Februari 2020, yang inputernya Ahmad. Nah, sekarang kita cek nama ini NEM 22. Berarti ini di kelas di sheet namanya SMP. Kita cek berarti nama SMP dan nama siswa. Nah, berarti dia adalah kelas 2. Nominal bayar 95.000 seperti ini. 95.000. Tanggalnya tanggal 21 dan periode bulannya adalah Februari 2020, inputernya Ahmad. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya namanya itu ada yang sama? Contohnya, ketika namanya itu ada yang sama di sini, namanya itu sama. Ternyata namanya itu di SMP dan di SMP itu ada yang sama. Nanti ntar ada ketahuan. Nanti dalam satu sekolah SMP namanya ada yang sama. Kita tinggal ngeklik aja. Ntar akan muncul datanya kok. Nama ini SMP. Yang kedua. Nah, di sini akan muncul di sini. Yang pertama ada namanya, ada nominalnya. Walaupun sama namanya, ada yang nominalnya bayar 60.000 dan kelas 1, dan ini ada walaupun nama yang sama kelas 2 dan bayarnya 95.000. Kalau ini tanggal 5 dan ini tanggal 20, ini akan membedakan. Nah, seperti itu. Nah, kelebihannya ini adalah menggunakan integrasi spreadsheet dan buat telegram dengan menggunakan multi sheet. Kalau sewaktu di yang yang di tutorial yang ini masih single sheet ya, masih cuma satu sheet yang menggunakannya untuk mengolah database-nya. Kalau yang sekarang ini adalah untuk multi sheet seperti itu.
contoh lagi. Kita ini sekarang kita tadi kan sudah nih nama, sekarang nama SMK nama SMK name 1 tadi. Nah, jual di sini kita cek SMK name 1 bayarnya 70.000 tanggal 5. Di sini 70.000 tanggal 5 periode Januari 2020. Selanjutnya kita cek periode SMP. Periode SMP Januari 2020 yang bayarnya. Nah, di sini siapa yang bayar selama periode yang SMP yang selama periode bulan Januari 2020, maka di sini akan muncul nama-nama yang bayar di bulan Februari. Selanjutnya itu pun SMK, periode SMK Januari 2020. Di sini akan muncul nama-namanya. Di sini dari nama 1, 2, 6 dan 3 untuk SMK. Selanjutnya kita hapus dulu. Tidak kelihatan. Ini kita cek yang kelas SMP. Ini untuk melihat by kelas ya. Januari 2020. Nah, sini ada untuk kelas 1 bayarnya 60.000 total ya maksudnya ya. Yang kelas 2 0, yang kelas 3 85.000, total 145.000. Setelah yang SMP, nah kita cek ini 145.000 ya yang SMP Januari 2020. Kita cek di sini SMP Januari 2020 totalnya 145.000 ini. Nah, selanjutnya kita cek yang kelas SMK Januari 2020. Nah, ini totalnya 270.000. Kelas 1 70, kelas 2 80, dan kelas 3 90. Totalnya 270.000. Kita cek 200 yang SMK ya 270.000. Nah, ini kan 270.000. Oke, selanjutnya kita cek, kita hapus lagi. Dan kita cek sekarang yang tunai SMP. Tunai SMP Januari 2020. Maka akan muncul nih all kelas jadi cuma 2 kelas. All kelas 2 ya. Kelas 1 dan 2 dan 3. Nah, ini tunai SMP 2 Januari 2020. Kita cek SMP Januari 2020. Ini 1 2 kelas 1 dan kelas 3. Sorry, kayaknya ini ada formula di Excel-nya ada yang keliru. Jadi di sini muncul kelas 2 juga nih, kelas 2 1 orang. Kita cek kayaknya tunai SMP ini di form all ya. Tunai SMP di sini. Mungkin ada kekeliruan, ntar kita cek lagi formula di Excel-nya itu. Selanjutnya kita cek yang total kelas. Total kelas Januari 2020, maka akan memunculkan data nominal yang masuk ke kas sekolah. Kelas satunya ini dari kelas ini ya, totalnya itu ini dari kelas total kelas Januari 2020 ini selama periode bulan Januari 2020 maksudnya itu. Ini Januari totalnya kelas 1 130, kelas 2 80 dan kelas 3 205.000, totalnya jadi 405.000. Ini ngambil datanya dari mana? Yang dari sheet all. Nah, ini yang jumlahkan totalnya itu 405, jadi dijumlahkan ya. Nah, ini sorry. Nah, ini total ini nih. Ini kan 130, 80, 205. Total 415. Itu kan. Nah, selanjutnya kita total kelas. Selanjutnya kita total tunai.
ini total tunai ya orang yang bayar selama periode Januari 2020, maka ada totalnya ada ini kayaknya salah penjumlahan di formulanya ya. Ini semua kelas ada 5, kelas 3, kelas 2, dan kelas 3. Kayaknya ini ada kesalahan penjumlahan di formulanya. Nah, nanti Anda bisa, sebetulnya untuk formula Anda bisa lebih paham lah. Total tunai 5 kelas SMP, M2, dan SMK M2, SMP M2. Yang kita cek ya. Oh ini total M2 dan M3. Oh 5. Oh jadi maksudnya di sini itu sini kan dari F2 sampai F 1200 120. 12.120. Berarti ini sih untuk kolom F. Berarti nah ini nih orang yang bayarnya, berarti berapa orangnya totalnya kan, berarti di sini 3 orang untuk Januari, untuk Februari 5 orang maksudnya gitu ya. Dan untuk SMP totalnya ada 2 orang untuk yang di bulan Januari. Totalnya berarti tambah yang tadi itu di sini berarti ada 3. Ini 3 Januari yang SMP, 2 orang. Jadi bentar saya lupa, berarti totalnya ada 5. Sorry bukan kelas, kayak ini 5 orang total semua kelas. Oh maksudnya gini, total semua kelas totalnya 5 orang. Dan ini kelas 1 3 orang, kelas 2 ini kelas 2 2 orang ya, kelas 2 2 orang, kelas 3 3 orang. Oh nanti bisa diedit lagi lah untuk formula-formula di Excelnya. Nah selanjutnya di sini ada yang kita lihat lagi, ada yang tentang tunai, total tunai Januari 2020. Maka ini yang munculkan sorry yang tadi kita cek yang ini lebih dari ya, karena kan yang lebih dari SMP yang lebih dari 50 periode bulan Januari 2020, maka ntar akan memunculkan data yang masuk. Ini sini ada total semua ada 3 orang yang lebih dari 105, yang lebih dari 50.000. Kita cek yang SMP berapa SMP sih. Oh ini semua kelas ya, ini semua kelas yang lebih dari 50.000. SMP semua kelas yang lebih dari 50.000. Sini ada 3. Oh kayaknya ini formulasinya masih nyambung menggunakan yang kalau kemarin saya 1 bulan itu sampai dari kolom ini kolom 1 sampai 1000. Jadi ini yang Februari kehitung nih. Sorry ya, ini kayaknya ini masalahnya ini di formula Excel. Nah selanjutnya itulah ini kalau untuk report keuangan di sekolah. Pada dasarnya Anda tinggal mengolah, maaf kalau seandainya tadi ada kesalahan teknis tentang masalah formula, nanti Anda bisa edit lagi lah untuk formulanya. Nah mungkin demikian ini untuk integrasi antara report keuangan sekolah, report keuangan yayasan, jadi supaya lebih mempermudah baik TU, sekolah tentang melihat daripada report keuangan sekolah. Mungkin demikian teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika memang ada kebutuhan yang lain, Anda bisa lihat untuk info yang lain di deskripsi, ataupun Anda bisa langsung kontak saya di nomor handphone 0811 4 kali 285. Ini ada nomor WA saya. Oke, demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Selamat malam.